إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan pembahasan tentang haid, yaitu tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid, bagi perempuan haid. Sudah kita sebutkan satu persatu. Ya, ada jumlahnya 9 atau 10 ya, kalau ditambah ada di situ jima, kemudian 11 kalau ditambah di situ ada, yaitu diharamkan bersuci untuk ta'abbud bagi orang yang haid. Ya, dia at-tatahhur ya li ta'abbud ya. Bersuci untuk ta'abbud itu haram bagi orang haid ya, kecuali nanti di ibadah nusuk ya, haji umrah. Ya. Jadi kalau selain itu enggak boleh. Kemudian dia bersuci untuk ta'abbud ya. Nanti menjadi boleh kalau darahnya sudah berhenti. Dan sudah kita sebutkan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid ini nanti keharamannya berlangsung terus sampai yaitu dia berhenti darah kemudian mandi. Kalau hanya berhenti darah saja maka masih haram melakukan hal-hal yang jumlahnya 10 atau 11 tadi ya, jika dia belum mandi. Tapi ada sebagian yang sudah halal, tidak haram ya, hanya sekadar sudah berhenti darah haidnya meskipun belum mandi, diantaranya talak, kemudian apalagi saum, puasa, kemudian bersuci untuk ta'abbud. Di pertemuan kali ini kita mulai membahas tentang pasal baru, yaitu mustahadhah. Faslun fil mustahadhati. Sebelumnya telah kita bahasnya darah perempuan ada 3 macam, 1 darah haid, kemudian 2 darah nifas, ketiga adalah darah mustahadhah, istihadhah. Kalau bukan darah haid, bukan darah nifas, maka dia darah istihadhah ya. Darah istihadhah. Yaitu di Al-Hadiyah Al-Mardiyah disebutkan sebagaimana kita ketahui bahasnya darah wanita itu ada darah haid, darah nifas, dan darah istihadhah. Kalau bukan darah haid, bukan darah nifas, maka darah istihadhah. Jadi gambarannya darah istihadhah ini dia darah yang keluar terus menerus ya. Misalnya lebih dari 15 hari. Kalau di Al-Hadiyah Al-Mardiyah ini istihadhah. Maka di sini bersambung terus yastamir adam wala yanqati. Kemudian juga aqal min yaumin wa lailah. Aqal min yaumin wa lailatin. Kurang dari 1 hari 1 malam ya. Kurang dari 1 hari 1 malam. Ini adalah minimal haid kan 1 hari 1 malam. Kemudian ini hampir sama dengan yang pertama, yaitu ini aksar
min muddati aksari haid. Aksari haid au nifas. Jadi kalau dia darah istihadhah itu, ini gambarannya ya, misalnya ini darah keluar terus menerus sehingga nanti melebihi maksimal darah haid, yaitu 15 hari 15 malam. Kalau nifas 60 hari. Nah, kalau lebih dari itu maka nanti masuknya apa? Istihadhah. Atau kurang dari itu, dia misalnya perempuan, misalnya dalam satu hari hanya keluar darah 3 jam, habis itu berhenti. Nah, berarti kurang dari 1 hari 1 malam atau 24 jam. Karena minimal darah haid itu 24 jam. Sehingga kalau dia keluarnya misalnya hanya kurang dari 24 jam, maka darahnya namanya darah istihadhah. Maka perempuannya namanya perempuannya mustahadhah. Perempuan mustahadhah ini hukumnya beda dengan perempuan yang haid, ya. Kalau perempuan haid sudah kita jelaskan, itu diharamkan banyak hal sampai 10 atau 11. Nah, kalau perempuan mustahadhah itu seperti orang suci. Dia keluar darah seperti orang suci, ya, hukumnya. Karena darahnya itu ada dengan sebabnya adalah penyakit, ya. Bisa babi ilah. Istihadhah itu bisa babi ilah. Sababi ilah, karena penyakit. Ya, atau di Busra Al-Karim, istihadhah itu damu ilatin yakhruju min irqi famihi fi adna rahim. Jadi darah penyakit, ya, yang keluar dari apa? Dari urat, ya, dari urat dari rahim yang paling dekat, ya, paling dekat, bukan yang paling dalam, ya, tapi paling dekat. Jadi secara umum darah istihadhah yang keluar bukan saat masa-masa haid dan bukan saat masa-masa nifas. Nah, misalnya ini seperti ini. Ya, kemudian juga yang keluar ada tambahan pula, yang keluar sebelum apa? Sebelum usia minimal bisa keluar darah haid. Ini darah yang keluar apa? Qabla tis'is sinin. Yaitu darah yang keluar sebelum tis'i sinin, sebelum 9 tahun. Misalnya dia 9 tahun kurang 20 hari atau baru 8 tahun, ya, komariah, keluar darah. Apakah darah haid? Bukan, karena darah haid keluar itu minimalnya usia berapa? 9 tahun komariah, atau ditoleransi adalah 15 hari atau lebih sedikit dari itu. Sehingga kalau kurang berapa? 16, 17 dan seterusnya, maka itu darahnya maksudnya darah fasad atau masuk ke darah istihadhah. Ya, kemudian qala al-musannifu rahimahullah wal mustahadhatu wal mustahadhatu, yaitu wanita yang terkena darah istihadhah, taghsilu farjaha summa tahshuhu illa idza ahraqaha adamu aw kanat shaimatan. Perempuan yang terkena darah mustahadhah atau keluar darah istihadhah, ya, bukan darah haid, bukan darah nifas, maka dia membersihkan farjinya, ya. Ini kewajiban seperti itu, ya. Yang pertama apa? Membersihkan farji. Yang kedua,
yaitu summa tahsuhu, menyumbat. Illa kecuali iza ahraqaha, kecuali ahraqaha adam, itu darahnya membuat sakit ya, panas berat. Atau kecuali aukanat soimatan, atau dia kondisi puasa. Fa'in lam yakfiha, jika tidak mencukupi maka taksibuhu bi khirqatin, maka dia ikat dengan kain. Summa tatawaddu, kemudian dia berwudu, atau tatayammamu, atau bertayamum bil waktu, di waktunya, wa tubatiru bis sholati, dan segera sholat. Wa in akharat li ghairi maslahati sholati istaknafat, kalau sampai dia menunda ya, pelaksanaan sholat li ghairi maslahati sholat, bukan dengan sebab untuk kemaslahatan sholat, maka dia mulai yaitu perbuatan-perbuatan atau langkah-langkah dari awal tadi, dari mencuci farjinya. Nah, ini wanita istighadah ini wajib yang pertama mencuci farjinya. Jadi ketika mau sholat ya, dia farjinya kan ada darahnya, maka dibersihkan dulu. Pertama ya. Yang kedua yaitu tahsuhu, menyumpal, itu dia meletakkan semacam kapas ya di farjinya ya, di farjinya. Agar apa? Agar darahnya enggak mengalir keluar dan mempersedikit najis ya. Dan demikian. Kecuali dia akan merasa berat dengan hal tersebut, maka tidak wajib. Atau demikian pula kalau dia puasa ya. Atau kalau dia puasa. Alasannya karena tadi di kemaluan farji si perempuan tadi ketika istihadah kan dimasuki kapas, disumpal, sumbat. Nah, kalau orang puasa ya, itu nanti bisa jadi Nah, itu jauh rongga, termasuk rongga, sehingga di dalam mazhab ini bisa membatalkan puasa. Jadi kalau puasa itu bisa batal kalau ada sesuatu yang masuk di dalam rongga, dan termasuk rongga adalah kemaluan perempuan. Kalau kemudian diberi kapas dalam rangka untuk menyumbat darah istihadah, maka nanti menyebabkan batal puasa. Maka ini tidak dilakukan kalau sedang puasa. Ini dilakukan kalau dia posisi tidak puasa ya, dengan memakai kapas atau yang semisalnya. Fa ilam yakfiya, kalau tidak mencukupi ya, maka nanti meletakkan ya semacam pengikat ya, kain ya. Kalau di zaman kita sudah ada ya, yaitu pembalut ya. Pembalut ya, diletakkan di farjinya, kemudian nanti diikat, pokoknya dikencangkan ya, seperti itu. Nah, setelah itu ya, tujuannya ya biar dia nggak mengalir, biar masuk di pembalut tersebut. Setelah itu dia wudu ya. Kemudian dia wudu atau dia tayamum ya. Ya, nanti tayamum atau tayamum, kemudian segera sholat. Jadi di sini harus segera sholat. Setelah dia perempuan istihadah ini tadi membersihkan kemaluannya, kemudian menyumbat dengan kapas atau dengan memakai pembalut, kemudian dia wudu. Setelah wudu harus segera sholat. Harus segera sholat. Tidak boleh dia menunda-nunda. Demikian pula tadi ya, ketika wudu juga harus mualah ya, berkesinambungan.
Tidak boleh kemudian ditunda-tunda. Ini hukumnya wajib ya. Meskipun sholatnya apa? Sunnah. Kenapa ini? Untuk mempersempit atau memperkecil hadas ya. Untuk memperkecil apa? Hadas. Hadis yang mendasari ini diantaranya adalah ya, dari Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ana qalat Fatimah bintu Abi Hubaish radhiyallahu anha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah inni la athur. Apa ata'u shalah? Wahai Rasulullah, saya itu enggak suci. Ya karena dia merasa apa? Keluar terus darahnya. Apakah aku tinggalkan sholat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dzalika irqun wa laysa bil haidah. Itu hanya urat, artinya darah keluar dari urat, bukan haid. Fa idza aqbalatil haidatu fatruki as-sholata. Jika haid datang maka tinggalkan sholat. Fa idza dzabat qadruha faghsili angkadam wasoli. Jika sudah selesai kebiasaan haidnya maka cucilah darahnya dan sholat. Artinya apa? Ini kan orang keluar darah istihadah terus menerus lama ya. Sedangkan terus ini bagaimana? Apakah enggak sholat? Maka Nabi SAW memberikan petunjuk, yaitu nanti kalau datang haid itu, kalau pas haid itu ya udah enggak usah sholat. Kemudian biasanya haidnya berapa lama ya? Oh biasanya 1 pekan ya, berarti setelah 1 pekan maka dicuci, mandi dan nanti sholat ya, seukuran dia biasanya haid berapa lama. Kemudian hadis Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha kanat tustahadu. Beliau juga ini istihadah, keluar darah terus. Faqala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza kana damul haidati fa innahu damun aswatu yu'raf. Kalau itu darah haid itu adalah darahnya hitam diketahui. Fa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah. Kalau seperti itu jangan salat. Fa idza kana al-akhar, kalau yang lain berarti yang istihadah, wa tawaddui wa sholli wudulah dan salatnya. Fa innaha wa irqun, karena ini adalah darah dari urat. Itu pendarahan ya. Ini dalil ini menunjukkan bahasanya ya, kalau haid nggak boleh sholat, tapi kalau hanya istihadah maka tetap wajib sholat ya, tetap apa? Wajib sholat. Tadi disebutkan langkah-langkah yang harus dikerjakan seorang yang istihadah ya, mencuci kemaluan, menyumpal, kemudian kalau nggak bisa diberi kain dan misalnya seperti pembalut di zaman sekarang. Nah, dan harus segera wudhu dan segera sholat. Kalau ditunda, dia mulai dari awal ya. Mulai dari awal, jadi nanti bersihkan lagi, menyumpal lagi, wudhu lagi dan seterusnya. Nah ini kalau diberi jeda, fa'in akharat li ghairi maslahati sholat, bukan untuk kemaslahatan sholat, maka mulai dari awal istaknafat. Tapi kalau untuk kemaslahatan sholat berarti tidak mengapa. Di Busra Al-Karim disebutkan ini tidak mengapa kalau penundaan itu kurang dari 2 rakaat ringan. Taruhlah 2 rakaat ringan misalnya 2 menit, maka kalau penundaannya kurang dari 2 menit tidak mengapa. Tapi kalau sudah mencukupi 2 rakaat ringan, misalnya dia ditunda, sudah selesai wudhu malah santai-santai duduk-duduk, kemudian 10 menit kemudian mau sholat, ini nggak boleh. Ya harus mengulang dari awal lagi, bersihkan kemaluannya, menyumpal seterusnya, mengulang proses dari awal. Istaknafat itu mengulang proses dari awal meskipun posisi kain tadi nggak berubah ya, dan tidak nampak darah, tapi harus mengulang dari awal. Ini pentingnya itu fikih tentang darah teman-teman istihadah, maka disyaratkan demikian. Jadi kalau dia itu, kalau untuk kemaslahatan sholat tidak mengapa, misalnya menunggu iqomah untuk sholat berjamaah, maka itu kemaslahatan sholat. Tapi kalau bukan untuk kemaslahatan sholat, dia setelah wudhu malah makan, kemudian malah berbincang-bincang, sesuatu yang bukan untuk kemaslahatan sholat, dia harus mengulang dari awal ya. Demikian berkaitan dengan istihadah atau wanita mustahadah.
masih ada pembahasan lagi ya berkaitan dengan istihadah dan juga nanti nifas ya, tentang apa? Nifas. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.